Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, hidup ini penuh rahasia. Kadang, orang yang terlihat paling buruk justru menyimpan cahaya terbesar. Dan orang yang mengaku paling baik, seringkali hatinya gelap tanpa kita sadari. Hari ini, izinkan aku membukakan sebuah kisah yang tak pernah Tommy bayangkan akan mengubah seluruh hidupnya. Kisah yang dimulai dari sebuah rahasia kelam, dan berakhir pada hidayah yang tak terduga. Di kota Tegal, malam itu lampu-lampu jalan memantul di permukaan aspal yang basah. Tommy berdiri di depan jendela apartemen kecilnya, memandangi hiruk-pikuk kota. Suara motor, klakson, dan pedagang angkringan bercampur jadi satu. Ramai, tapi terasa sepi di hatinya. Di balik punggungnya, terdengar suara lembut seorang perempuan. "Mas, ada waktu sebentar." Tommy menelan ludah. Ia tahu suara itu, suara istrinya, Nia. Perempuan yang ia nikahi dengan keyakinan bahwa cinta bisa menghapus masa lalu. Perempuan yang dulu bekerja di tempat yang tak layak dibicarakan. Perempuan yang kini, dengan segala ketulusan, mencoba meninggalkan semua dosa lamanya. Tapi malam itu, Tommy baru saja mendengar kabar dari seseorang, kabar yang membuat dadanya sesak. "Mas, ada yang mau aku ceritakan." Tommy tak menjawab. Ia hanya memandang bayangan dirinya di kaca, lalu membalas dengan suara pelan, "Aku juga punya sesuatu yang harus kamu dengar, Nia." Di luar, suara adzan Isya menggema. Tegal yang ramai seakan berhenti sejenak. Hoak pun dimulai dari sini. Karena apa yang akan mereka bicarakan malam itu, akan menentukan apakah rumah tangga mereka bertahan, atau hancur. Dan Tommy tidak tahu, bahwa perempuan dengan masa lalu kelam itulah yang nanti akan menggandeng tangannya menuju surga, sementara ia sendiri nyaris tenggelam oleh kelalaiannya. Suara sendok beradu pelan dengan gelas bening. Aroma teh panas memenuhi ruang apartemen sederhana itu. Nia duduk di meja makan, kedua tangannya saling menggenggam, seolah menahan kegelisahan. Tommy akhirnya duduk di hadapannya. Di kota Tegal, mereka tinggal di sebuah apartemen kecil lantai 3, tak jauh dari alun-alun. Dari jendela, lampu-lampu kota tampak seperti bintang yang jatuh ke bumi, indah tapi menyimpan hiruk-pikuk yang tak pernah tidur. Malam itu, Nia memulai pembicaraan. "Mas, aku tahu seseorang sudah cerita sesuatu tentang aku." Tommy terdiam. Matanya beralih ke lantai. "Alex?" tanya Nia lirih. Tommy menatapnya cepat, terkejut karena Nia menebak dengan tepat. "Mas, aku tahu suatu saat masa laluku akan mengejarku. Tapi aku berharap, yang pertama kali memegang tanganku ketika itu terjadi, adalah suamiku sendiri." Ucapan itu membuat Tommy menahan napas. Ia tak pernah menyangka Nia bisa sesabar ini. Bahkan setelah dihina, difitnah, dan dijauhi beberapa tetangga apartemen. Nia tetap tersenyum. "Tapi Mas," lanjut Nia, "aku cuma takut satu hal." Tommy mengangkat kepala. "Aku takut Mas mulai malu punya istri seperti aku." Hening merayap pelan. Tommy seperti kehilangan lidahnya. Ia ingin berkata sesuatu, tapi hati dan egonya saling berkelahi. Di kejauhan, suara kendaraan kota masih berlalu lalang. Namun di ruangan kecil itu, hanya ada dua manusia yang sama-sama berjuang melawan luka. Tommy akhirnya berkata pelan, "Aku nggak tahu harus gimana, Nia." Kalimat yang justru membuat hati Nia remuk. Ia tersenyum pahit. "Kalau begitu, izinkan aku tetap meminta pada Allah agar hati Mas diberi petunjuk. Walaupun Mas sendiri belum siap memintanya." Ucapan itu menusuk Tommy lebih dalam dari apapun. Tak ia tahu, lewat kalimat sederhana itu, perjalanan menuju titik balik hidupnya baru saja dimulai. Pagi itu, kota Tegal kembali sibuk. Suara pedagang sarapan di pinggir jalan, aroma sate balibul yang mulai dibakar, dan keramaian orang yang berangkat kerja memenuhi udara. Tapi suasana hati Tommy justru makin berat. Ia baru saja sampai di proyek tempat ia bekerja ketika seseorang memanggilnya. "Tom, sini sebentar." Tommy menoleh. Dan benar, itu Alex, dengan tawa licik yang sudah Tommy kenal bertahun-tahun. "Gimana rasanya nikah sama mantan PSK?" katanya sambil menepuk bahu Tommy keras-keras. Tommy menghindar. Rahangnya mengeras. "Jaga mulutmu, Lex." Alex mendekat. Santai, Tom."
Bukan cuma aku kok yang tahu. Kayaknya satu lantai apartemenmu juga udah pada dengar. Seketika, dada Tommy seperti ditusuk. Apa maksudmu? Tanyanya tegang. Alex menghisap rokok, lalu menghembuskan sambil tersenyum sinis. Ratih yang nyebarin. Dia tadi pagi ngegosip di warung. Katanya, kasihan Tommy, baru nikah sama perempuan masa lalunya gelap. Tommy mengepal tangan. Wajahnya panas, antara marah, malu, dan takut. Alex menambahkan, kalau aku sih, ya cuma kasihan sama lo. Tampang keren, kerja bagus, kok mau sama perempuan begituan? Lo bisa dapet yang lebih bening, lebih bersih. Ucapan itu berhasil menusuk bagian paling rapuh dari hati Tommy, ego. Alex tahu kelemahan itu. Dan ia menekan tepat di tempat yang membuat Tommy sesak. Sudahlah Lex, Tommy akhirnya berkata, menahan amarah. Urus hidupmu sendiri. Namun Alex tak berhenti. Ia mendekat, berbisik di telinga Tommy. Lo boleh pura-pura kuat, tapi gue tahu lo malu dalam hati. Ucapan itu seperti racun. Dan racun yang diulang-ulang akan menjadi bisikan yang sulit diusir. Ratih duduk di teras kecil depan pintu, pura-pura menyiram tanaman. Padahal telinganya tajam mendengar apapun yang lewat. Nia keluar untuk membuang sampah. Ratih langsung menatapnya dari ujung kaki hingga ujung kepala. Pagi, Mbak Nia, ucapnya dengan nada manis tapi menusuk. Duh, hebat ya sekarang, perempuan kayak Mbak bisa tobat juga. Nia terdiam, menunduk. Ia sebenarnya sudah terbiasa dengan kalimat seperti itu, tapi hari ini hatinya terasa lebih rapuh. Ratih menambahkan pelan, tetapi sengaja agar terdengar, kasihan Tommy, dapat istri dengan masa lalu yang, begitulah. Nia memeluk kedua tangannya, mencoba untuk tetap tegar. Dari kejauhan, Dewi, ustadzah muda itu datang menghampiri. Tanpa ragu, ia berdiri di samping Nia. Bu Ratih, katanya sopan namun tegas, hidayah itu milik Allah. Kalau Allah berkehendak mengangkat derajat seseorang, maka tidak ada yang bisa merendahkannya, kecuali dirinya sendiri. Ratih langsung terdiam, matanya berkedip-kedip, tak siap dibalas. Nia menahan air mata. Dewi menggenggam lengannya pelan. Ayo, nih, temani aku belanja dulu, hatinya jangan disimpan sendiri. Nia mengangguk. Tapi satu hal pasti, konflik pertama telah muncul, dan badai mulai mendekat, semakin dekat. Dan Tommy, tanpa ia sadari, sedang berdiri di antara dua jalan, mempertahankan cintanya, atau membiarkan egonya membunuh rumah tangganya sendiri. Malam turun di kota Tegal. Jalanan mulai sepi, hanya suara motor sesekali melewati trotoar depan apartemen. Lampu-lampu kota memantulkan cahaya kekuningan, tapi hati Tommy gelap sepenuhnya. Ia pulang dengan langkah berat. Setiap ucapan Alex terngiang-ngiang di dalam kepala. Lo malu, kan? Lo malu punya istri kayak dia. Lo bisa dapat yang lebih bersih. Semua orang apartemen udah tahu. Racun itu perlahan berubah menjadi bisikan batin yang terasa nyata. Saat membuka pintu apartemen, Tommy melihat Nia sedang melipat mukena di meja kecil ruang tamu. Matanya sembab, tapi ia berusaha tersenyum. Mas udah makan? Suara lembut itu justru membuat Tommy semakin marah pada dirinya sendiri. Bukan karena Nia bersalah, tapi karena Nia tidak salah sama sekali, namun orang-orang mempermalukannya. Aku nggak lapar, jawab Tommy pendek. Nia mengangguk pelan. Kalau begitu, aku siapin air hangat buat Mas mandi. Nggak usah repot, bentak Tommy tiba-tiba. Nia terdiam. Bukan karena takut, tapi karena kecewa. Mas, ada yang mau dibicarakan. Nada Nia rendah, seperti seseorang yang siap menerima badai. Tommy menarik napas panjang. Kenapa masa lalu kamu harus ngejar-ngejar aku sampai sekarang? Kenapa orang-orang harus tahu? Kenapa harus aku? Pertanyaan itu menghantam Nia seperti batu besar. Ia menunduk. Mas, aku nggak bisa menghapus masa laluku. Tapi aku sudah meninggalkannya, Mas. Aku sudah berusaha mati-matian untuk jadi lebih baik. Tommy memalingkan wajah, tak sanggup menatap mata penuh luka itu. Nia melanjutkan, suaranya bergetar, aku tahu aku bukan siapa-siapa.
Aku tahu aku pernah jatuh di tempat paling rendah. Tapi kalau Allah mengizinkan aku bangkit, kenapa manusia tak bisa mengizinkannya? Kalimat itu membuat ruangan terasa sesak. Namun ego Tommy sedang dalam titik terburuk. Ia sedang kalah oleh bisikan manusia, bukan kalah oleh kebenaran. Aku malu, Nia. Suara Tommy pecah. Aku malu sama tetangga, sama teman-teman, sama dunia. Aku malu jadi bahan omongan. Air mata Nia akhirnya jatuh. Tapi ia tidak berteriak. Tidak membalas. Tidak membantah. Ia justru berkata lirih. Kalau begitu, izinkan aku menjawabnya dengan cara yang paling aku bisa. Nia berdiri, mengambil mukena, lalu menuju kamar kecil yang mereka jadikan tempat sholat. Tommy memandanginya sekilas, dengan hati yang penuh luka, marah, dan kebingungan. Dari balik pintu kamar, Tommy mendengar suara yang tak pernah ia bayangkan akan menusuk hati sedalam itu. Isakan Nia, dalam sujud. Ya Allah, suaranya bergetar, jangan hukum suamiku karena kesalahan masa laluku, dan lembutkanlah hatinya, meski aku bukan perempuan yang pantas mendapat kemuliaan. Tommy terpaku. Dadanya ditarik-tarik dari dalam. Air matanya nyaris jatuh, tapi egonya menahan. Belum pernah ia mendengar seseorang memohonkan dirinya di hadapan Allah sedalam itu. Belum pernah ia melihat seseorang menangis bukan karena dirinya disakiti, tapi karena takut suaminya berdosa karenanya. Malam itu menjadi titik balik. Tidak secara langsung, tapi benihnya mulai tumbuh. Tommy berjalan ke balkon apartemen, menatap langit kota Tegal yang gelap. Angin malam menerpa wajahnya. Untuk pertama kalinya, Tommy bertanya pada dirinya sendiri, siapa yang sebenarnya lebih buruk? Aku, atau perempuan yang selama ini aku rendahkan? Pertanyaan itu akan menghantui malam-malam berikutnya. Dan perlahan, rumah tangga mereka mulai masuk ke fase yang jauh lebih berat, jauh lebih menegangkan. Keesokan harinya, Tommy pergi kerja dengan kepala penuh beban. Kota Tegal terasa lebih riuh dari biasanya, atau mungkin hatinya yang sedang penuh badai. Di proyek, Alex kembali mendekatinya dengan tawa mengejek. Tom, gue serius. Lo harus pikirin masa depan lo. Cewek kayak Nia cuma bakal narik lo ke belakang. Tommy diam. Tapi diamnya bukan tanda setuju, melainkan tanda perang batin. Gue aja, Tom, lanjut Alex, gak bakal mau nyentuh perempuan dengan masa lalu kayak dia. Ucapan itu seperti petir yang menyambar dada Tommy. Dengan rahang mengeras, Tommy menatap Alex tajam. Lo jangan pernah lagi hina istri gue. Alex terdiam, terkejut. Wah, mulai bucin nih? Padahal lo sendiri malu sama dia. Tommy pergi tanpa menoleh lagi. Namun meski mulutnya mencoba membela Nia, hatinya masih belum sepenuhnya kuat. Malam itu, Tommy pulang lebih awal. Ia melihat Nia masih mengenakan mukena, duduk sambil membaca Al-Quran dengan suara pelan. Cahayanya lembut. Wajahnya tenang. Tak ada sisa marah, tak ada benci, hanya ketundukan. Tommy berdiri lama, memperhatikan. Nia yang dulu dipandang hina, kini lebih dekat pada Allah dibanding dirinya. Ia teringat kalimat Ratih. Terngiang ejekan Alex. Terbayang rasa malu. Tapi semua itu dikalahkan oleh pemandangan sederhana. Seorang perempuan bersejarah kelam, kini sedang mencari ridho Allah dengan sepenuh hati. Nia, suara Tommy serak. Dan di bawah langit kota Tegal yang penuh cahaya, dua insan yang dulu hancur, kini kembali. Nia berhenti, menatapnya lembut. Iya, Mas. Tommy duduk di sampingnya. Untuk pertama kalinya sejak beberapa hari ini, Tommy menunduk. Maafin aku, katanya lirih. Aku terlalu dengerin omongan orang. Air mata Nia langsung jatuh, bukan karena sedih, tapi karena lega. Mas, aku dari dulu cuma takut satu hal. Apa? Aku takut. Masa laluku membuat Mas jauh dari Allah. Tommy terpaku. Baru kali ini ada yang peduli pada imannya, bukan egonya. Malam itu, Tommy memegang tangan Nia. Mulai malam ini, aku mau belajar jadi imam yang benar. Tapi, aku butuh kamu di sampingku. Nia menangis dalam senyum. Insya Allah, Mas. Kita belajar bareng. Di kota Tegal yang bising, dua hati itu menemukan ketenangan di dalam sujud yang sama.
Perubahan Tommy mulai terlihat. Ia lebih sering ikut pengajian Dewi. Ia mulai menjauhi Alex. Ia lebih lembut pada Nia. Ia bahkan meminta maaf pada Lintang, karena selama ini terlalu mengikuti hawa nafsu. Namun, semakin Tommy berubah, semakin Alex merasa kehilangan teman keburukannya. "Tom, lo kenapa jadi alim gini?" sindir Alex. "Aku cuma milih jalan yang benar," jawab Tommy tegas. Alex tertawa keras. "Ah, semua karena perempuan masa lalu itu, kan? Itulah titiknya." Tommy menatap Alex dan berkata, "Justru dari dia aku belajar tentang taubat. Dia kalah dari dunia, tapi menang di hadapan Allah. Dan lo cuma menang di bar, tapi kalah dalam hidup." Alex terdiam. Untuk pertama kalinya, Tommy tidak goyah. Sementara itu, Ratih, yang suka menggunjing, mulai menerima balasan. Ia jatuh sakit. Tak ada dokter yang menemukan penyakitnya. Ia hanya merasa tubuhnya sangat berat dan lidahnya tak berhenti pahit. Dewi datang menjenguk dan menasihati lembut, "Bu Ratih, mungkin yang sakit bukan badan panjenengan, tapi hati yang terlalu sering menggarami luka orang lain." Ratih menangis. Ia sadar, ucapan-ucapan buruknya pada Nia kembali menghantam dirinya sendiri. Tommy menjadi suami yang jauh lebih baik. Nia menjadi istri yang makin solehah. Mereka pindah ke rumah kontrakan kecil di daerah Tegalsari, lebih sederhana, tapi lebih tenang. Suatu malam, Tommy dan Nia duduk di teras rumah, memandangi lampu-lampu kota. "Mas," ucap Nia pelan, "apa Mas pernah nyesel menikah sama aku?" Tommy tersenyum, memegang tangan istrinya. "Aku justru bersyukur. Karena melalui kamu, Allah nunjukin siapa diri aku sebenarnya." Nia menunduk, air matanya jatuh. "Dulu aku pikir aku nggak layak dicintai." Tommy menggeleng. "Kita semua pernah jatuh, Nia. Tapi orang yang Allah sayang adalah orang yang bangkit." Nia tersenyum, dan untuk pertama kalinya, senyum itu penuh ketenangan. Sementara jauh di sudut kota Tegal, Alex duduk sendirian di warung remang, mabuk, hidupnya makin kacau. Ia menatap ponselnya, membuka foto lawas saat ia dan Tommy pernah bersahabat. Ada sesal, ada kehilangan. Tapi hidup adalah pilihan. Ada yang memilih jalan gelap. Ada yang memilih jalan pulang, meski penuh luka. Di teras rumah kecil itu, Tommy merangkul Nia dan berbisik, "Kamu bukan hanya istriku. Kamu adalah jalan yang Allah pilihkan, untuk menuntunku pulutuh dalam ridho Allah."